U.S. vaccine diplomacy has begun, committing 20 million doses of COVID-19 vaccines that are authorized for use in the United States. We'll share these vaccines in the service of ending the pandemic everywhere. And we will not use our vaccines to secure favors from other countries. We'll work with COVAX, the international organization set up, and other partners to ensure that the vaccines are delivered in a way that is equitable and that follows the science and the public health data. The decision comes as, according to U.S. federal data, nearly 60% of U.S. citizens have received at least one dose. 20 million of the donated doses will be of the Moderna, Pfizer, and Janssen vaccines, types that are authorized for use on its own citizens. Last month, the U.S. also committed 60 million locally produced AstraZeneca doses, but it has yet to authorize the vaccine for use domestically. The commitment comes after China recently slammed the U.S. for hoarding vaccines and putting, on quote, America first. Even with a huge population and facing a shortage in domestic vaccine supply, China so far has provided more than 160 countries and international organizations with assistance and anti-pandemic supplies and is providing much-needed vaccines for over 100 countries and international organizations in different ways. China's vaccine has been donated to the participants of its One Road, One Belt policy, which includes countries from Africa to the Indo-Pacific region. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan, NIM akhir saya 052. Baik, diplomasi kesehatan global kini menjadi instrumen yang sangat strategis bagi hubungan internasional untuk mengatasi ancaman lintas batas seperti ancaman penyebaran penyakit seperti HIV, AIDS, SARS, COVID, dan sebagainya, sekaligus menjadi alat politik negara-negara besar dalam memperkuat pengaruh dan memperkuat aliansi mereka. Di bawah pemerintahan Joe Biden, Amerika Serikat memanfaatkan diplomasi kesehatan sebagai instrumen strategis untuk memulihkan hegemoni globalnya dan menahan dominasi Cina pasca pandemi COVID-19. Menggunakan lensa teori realisme, analisis ini bertanya mengenai strategi diplomasi kesehatan pada masa pemerintahan Joe Biden dalam memulihkan kepemimpinan Amerika Serikat pasca perang di Afghanistan dan Irak, sekaligus membendung perluasan dominasi Cina pasca pandemi COVID-19. Terima kasih. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada pertanyaan bagaimana diplomasi kesehatan pemerintahan Joe Biden dapat memulihkan kepemimpinan global Amerika Serikat, sekaligus menghambat upaya Tiongkok memperluas dominasinya setelah pandemi COVID-19. Nah, untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, kami menggunakan teori realisme dalam hubungan internasional. Menurut Hans Morgenthau, hubungan internasional itu diwarnai oleh berbagai kepentingan yang sulit didamaikan secara permanen, di mana negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional dan berupaya mempertahankan maupun memperluas kekuasaannya. Dalam perspektif ini, bantuan vaksin, bantuan kesehatan, maupun pendanaan organisasi kesehatan internasional itu tidak dipandang sebagai tindakan kemanusiaan semata, tetapi juga sebagai instrumen politik untuk memperluas pengaruh suatu negara terhadap orang lain. Selain itu, Kenneth Waltz melalui pendekatan neorealismenya juga menjelaskan bahwa sistem internasional itu bersifat anarkis karena tidak adanya otoritas tertinggi yang mampu menjamin keamanan seluruh negara. Oleh karena itu, setiap negara harus menjaga keamanan dan kelangsungan hidupnya sendiri atau yang dikenal dengan prinsip survival. Nah, dalam kondisi seperti COVID-19, negara akan mengambil langkah yang dianggap paling mampu melindungi kepentingan dan keamanan nasionalnya. Penelitian ini juga menggunakan konsep kepentingan nasional dan prinsip survival untuk menjelaskan kebijakan kesehatan luar negeri Amerika Serikat. Dari sudut pandang realisme, keterlibatan Amerika Serikat dalam berbagai program kesehatan global pada masa Joe Biden itu bukan hanya bertujuan untuk membantu masyarakat dunia menghadapi pandemi, akan tetapi juga untuk menjaga stabilitas keamanan nasional Amerika Serikat serta mempertahankan posisinya sebagai kekuatan utama dunia. Nah, melalui kerangka teori ini, penelitian melihat bahwa diplomasi kesehatan yang dilakukan Amerika Serikat seperti kembali bergabung dengan WHO, mendukung program COVAX,
dan mendistribusikan vaksin ke berbagai negara berkembang. Dapat dipahami sebagai strategi untuk memperkuat pengaruh global Amerika Serikat sekaligus merespon meningkatnya pengaruh Tiongkok dalam tata kelola kesehatan internasional pasca pandemi. Berdasarkan kerangka teori tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 mendorong perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Joe Biden. Jika pada masa Donald Trump, Amerika Serikat menerapkan pendekatan yang lebih unilateral dan bahkan keluar dari WHO, maka Joe Biden mengembalikan kerjasama internasional sebagai strategi utama dalam menghadapi ancaman global. Langkah konkret yang dilakukan adalah mengembalikan keanggotaan Amerika Serikat dalam WHO serta meningkatkan kontribusi terhadap berbagai organisasi kesehatan internasional. Selain itu, Amerika Serikat menjalankan diplomasi kesehatan melalui distribusi vaksin COVID-19 kepada negara-negara berkembang melalui program COVAX serta berbagai program bantuan kesehatan lainnya. Dari perspektif kepentingan nasional, diplomasi kesehatan digunakan untuk melindungi keamanan nasional Amerika Serikat. Pemerintah AS menyadari bahwa penyebaran penyakit di negara lain dapat berdampak langsung terhadap stabilitas domestik Amerika Serikat. Di sisi lain, diplomasi kesehatan juga menjadi bagian dari persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ketika Tiongkok memperluas pengaruhnya melalui bantuan medis dan program Health Silk Road, Amerika Serikat berupaya mempertahankan posisinya melalui bantuan vaksin, kerjasama kesehatan, dan keterlibatan aktif dalam tata kelola kesehatan global. Namun demikian, kebijakan ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan kepentingan antar negara, ketimpangan akses kesehatan, keterbatasan pendanaan, serta kritik bahwa bantuan kesehatan seringkali digunakan untuk mendukung kepentingan politik dan strategis Amerika Serikat. Berdasarkan hasil penelitian di atas, disimpulkan bahwa Amerika Serikat memandang isu kesehatan ini tidak hanya dilihat sebagai isu dalam negeri belaka, tapi juga isu yang sangat krusial. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa dengan menjalin kerjasama kesehatan dengan negara-negara lain, mereka dapat mengembangkan pengaruh mereka yang lebih luas serta sekalipun untuk menekan Cina, di mana Amerika Serikat dapat menekan Cina melalui kerjasama kesehatan yang jauh lebih handal dan juga jauh lebih berkualitas dengan negara-negara lain. Demikianlah penelitian ini kami sampaikan. Terima kasih. Meeting at what is, I think, a decisive moment in the fight against COVID-19. On the one hand, the Omicron variant is receding in many places. And thanks to the ingenuity of modern science, we're armed with life-saving vaccines. Millions of people are getting vaccinated each day. And that's in no small part due to the measures and efforts that many of you have undertaken, stretching back to the beginning of this pandemic. At the same time, we all know the reality that the pandemic is far from over. As you know, the World Health Organization set the goal of vaccinating 70% of people in every country across every income level by this September. At the rate we're going, we are well below our target. One recent analysis found that while nearly 80% of people are vaccinated in upper, middle, and high-income countries, the number falls to less than 11% in low-income countries. And last month, the World Health Organization warned that nearly 90 countries from around the world are not on track to reach the 70% goal. That means billions of people remain vulnerable to COVID, and the world remains vulnerable to new variants, which may be even more lethal and transmissible than the ones we've experienced so far. So we need to take all efforts and contributions that our countries are already making and intensify them and better coordinate them so that we can achieve our targets and end the acute phase of COVID-19 this year.